Bertemu dengan saya, Nur Isnaini Putri Gusria. Saya dan kalian akan bersama-sama mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD. Dalam materi getaran, gelombang, dan bunyi, kita akan mempelajari tentang konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai getaran. Apa itu getaran? Sebelum mengetahui pengertian tentang getaran, pernahkah kalian melihat jam di samping? Sekarang kalian fokuslah pada bandul jam tersebut. Coba kalian fokus dan perhatikan gerakan yang dilakukan oleh bandul tersebut. Apakah kalian sudah memperhatikan gerakan yang terjadi pada bandul jam tersebut? Bandul tersebut melakukan gerakan bolak-balik, bukan? Nah, gerakan bolak-balik yang terjadi pada bandul jam tersebut dikenal dengan istilah getaran. Jadi, getaran merupakan gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Untuk lebih jelasnya mengenai getaran, di sini terdapat suatu bandul yang akan mengilustrasikan bagaimana getaran itu bekerja. Dapat kita lihat bahwa ada sebuah bandul yang sedang diam. Bandul yang sedang diam tersebut ditarik dengan sudut tertentu. Setelah ditarik, bandul dilepaskan. Setelah proses pelepasan, maka bandul akan bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Agar lebih jelas, maka kita akan beri simbol A, B, C untuk setiap pergerakan bandul. Berdasarkan pengertian getaran dan pergerakan bandul, maka manakah yang merupakan titik kesetimbangan? Titik kesetimbangan pada ilustrasi di samping ditunjukkan pada titik B. Jadi, titik kesetimbangan merupakan keadaan benda saat benda tersebut diam. Setelah kita mengetahui istilah titik kesetimbangan, maka kita perlu juga mengetahui tentang istilah simpangan pada getaran. Apabila bandul pada titik B ditarik atau diubah posisi ke titik A, maka simpangan ditunjukkan pada saat bandul mencapai titik A. Simpangan sendiri diukur dari titik kesetimbangan atau titik B ke titik yang ditarik, yaitu titik A. Maka simpangan ditunjukkan oleh jarak antara titik B sampai pada titik A. Setelah mengetahui pengertian getaran, maka kita perlu mengetahui besaran apa saja yang ada pada getaran. Yang pertama ada amplitudo. Yang kedua ada periode. Yang ketiga ada frekuensi. Besaran pertama yang akan kita bahas yaitu amplitudo. Apa itu amplitudo? Untuk mengetahui apa itu amplitudo, maka perhatikanlah ilustrasi pergerakan getaran yang ada pada bandul di samping. Pada saat kalian menarik bandul dengan sudut tertentu dan kalian melepaskan bandul tersebut, maka tentu saja bandul tersebut akan pergi menjauhi kalian. Saat posisi terjauh tersebut dinamakan dengan amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dan diukur dari titik kesetimbangan, yaitu titik B. Sehingga amplitudo getaran ditunjukkan saat bandul tersebut mencapai titik C. Oleh karena itu, berdasarkan ilustrasi bandul di samping, maka
Amplitudo ditunjukkan pada jarak antara titik P hingga titik C. Amplitudo sendiri disimbolkan dengan huruf A. Sebelum kita mempelajari tentang besaran lainnya yang ada pada konsep getaran, yaitu besaran frekuensi dan periode, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang cara menghitung jumlah getaran yang terjadi pada suatu benda. Nah, untuk dapat memahami bagaimana cara menghitung jumlah getaran, maka kalian bisa perhatikan ketiga gambar bandul di samping. Pada setiap ilustrasi bandul di samping akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jumlah getaran yang berbeda. Jumlah getaran sendiri disimbolkan dengan huruf N kecil. Bandul tersebut akan mengilustrasikan suatu bandul yang melakukan getaran dengan jumlah getaran yang berbeda, yaitu 1 getaran, setengah getaran, dan juga seperempat getaran. Yang pertama yaitu ilustrasi bandul dengan jumlah getaran 1 getaran. Suatu benda mengalami 1 getaran apabila benda tersebut mengalami gerakan bolak-balik dari titik A kembali lagi pada titik A, atau benda bergerak melewati titik A, B, C, B, A. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada ilustrasi getaran pada bandul di samping. Ilustrasi getaran yang terjadi pada bandul yaitu saat bandul ditarik menuju titik A, selanjutnya bandul tersebut dilepaskan, maka bandul tersebut melewati titik B menuju titik C, selanjutnya akan menuju titik B lagi dan akan kembali pada titik A. Nah, proses tersebut memiliki 1 getaran. Suatu benda mengalami setengah getaran apabila benda tersebut mengalami gerakan dari titik A ke titik C, atau benda bergerak melewati titik A, titik B, dan titik C. Maka perhatikanlah ilustrasi gerakan bandul di samping. Bandul di samping ketika disimpangkan atau ditarik, maka bandul tersebut mencapai posisi titik A. Selanjutnya, ketika bandul tersebut dilepaskan, maka bandul akan menuju ke titik B yang selanjutnya menuju titik C. Nah, posisi titik C ini menunjukkan setengah getaran. Selanjutnya, apabila suatu benda mengalami seperempat getaran, yaitu saat benda tersebut mengalami gerakan dari titik A ke titik B, atau benda bergerak melewati titik A sampai dengan titik B. Maka perhatikanlah ilustrasi gerakan bandul di samping. Gerakan bandul di samping ketika bandul tersebut disimpangkan atau ditarik sampai menuju titik A, dan saat bandul tersebut dilepaskan, maka bandul akan menuju titik B. Saat bandul tersebut dari titik A ke titik B, bandul tersebut mengalami seperempat getaran. Mari kita bersama-sama menghitung jumlah getaran pada bandul di samping. 1 getaran, 2 getaran, 3 getaran. Maka jumlah getaran pada bandul yaitu sejumlah 3 getaran, atau N sama dengan 3 getaran. Selanjutnya periode. Apa itu periode? Periode atau yang disimbolkan dengan huruf T adalah selang waktu yang diperlukan benda untuk mencapai satu gerakan penuh dengan satuan sekon atau detik. Periode dapat dihitung menggunakan rumus periode sama dengan T per N atau periode sama dengan 1 per F, di mana T besar merupakan periode, T kecil adalah waktu getaran, N adalah banyak getaran, atau F sama dengan frekuensi.
Yang ketiga ada frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi atau yang disimbolkan dengan huruf F merupakan jumlah banyaknya getaran yang diperoleh tiap sekon atau detik dengan satuan Hertz. Frekuensi dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per periode. Dengan F kecil merupakan frekuensi, T kecil merupakan waktu getaran, N adalah banyak getaran, dan T besar merupakan periode. Sekarang coba perhatikan gambar bandul tersebut. Pada bandul tersebut terdapat panjang tali, bukan? Nah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan periode, frekuensi, dan panjang tali. Dapat dilihat terdapat persamaan frekuensi dan periode. Persamaan periode yaitu T sama dengan 2pi akar L per G, dan frekuensi sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Dengan keterangan T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi, L sama dengan panjang tali, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Hubungan periode dan panjang tali yaitu berbanding lurus, sehingga semakin panjang tali maka besar periode akan semakin besar. Berdasarkan persamaan frekuensi, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara frekuensi dan panjang tali yaitu berbanding terbalik, sehingga semakin panjang tali maka frekuensinya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila tali tersebut semakin pendek, maka frekuensinya akan semakin kecil pula. Contoh soal dari getaran yaitu tentang periode dan frekuensi. Suatu bandul pada jam bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangannya. Berapa jumlah getaran yang dilakukan oleh bandul selama 5 detik? Lalu hitunglah besar periode dan frekuensinya. Kita harus menulis apa yang diketahui di soal. Di soal yang diketahui yaitu waktu, yang disimbolkan dengan T sama dengan 5 sekon atau 5 detik. Selanjutnya kita cari apa yang ditanya. Yang pertama yang ditanya yaitu jumlah getaran saat 5 detik. Selanjutnya yaitu menghitung periode. Dan yang terakhir yaitu menghitung frekuensi. Untuk menghitung jumlah getaran maka kita perlu melihat ilustrasi getaran yang terjadi pada bandul di samping. Bila kita hitung, maka ada 1 getaran, 2 getaran, 3 getaran, dan 4 getaran. Maka N sama dengan 4 getaran. Setelah kita mengetahui jumlah getaran yang terjadi pada bandul, selanjutnya kita mencari periode. Periode dapat dicari dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. T yaitu waktu yang berjumlah 5 detik per N. N-nya yaitu 4 getaran. Sehingga 5 sekon dibagi 4 yaitu 1,25 sekon. Sehingga periodenya bernilai 1,25 sekon. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi. Frekuensi dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan jumlah getaran dibagi waktu, yaitu 4 getaran dibagi waktunya 5 detik atau 5 sekon. Sehingga 4 dibagi 5 yaitu 0,8 Hz. Jadi frekuensinya bernilai 0,8 Hz. Atau karena tadi kita telah menghitung periode, kita bisa menggunakan rumus frekuensi yang F sama dengan 1 per T besar, yaitu 1 dibagi periode. Sehingga dapat kita kerjakan yaitu 1 dibagi tadi nilai periodenya yaitu 1,25 sekon, maka 1 dibagi 0, 1
1 dibagi 1,25 sekon yaitu 0,8 Hz. Soal evaluasi. Jawablah dan diskusikanlah soal berikut ini bersama teman sekelompokmu, hingga kalian mendapatkan jawabannya. Tulislah jawaban di lembar yang telah disediakan. Pertama-tama, perhatikanlah pergerakan ayunan pada gambar di samping. Apakah ayunan tersebut melakukan getaran? Jelaskan alasannya. Apabila ayunan tersebut melakukan getaran, maka hitunglah banyaknya getaran yang terjadi pada ayunan apabila ayunan tersebut bergetar selama 10 detik atau 10 sekon, dan hitunglah periode beserta dengan frekuensinya. Cukup sekian materi tentang getaran. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi gelombang. Jadi jangan sampai ketinggalan ya.